Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Setiap manusia di dunia ini pasti mengalami ujian atau cobaan, bahkan termasuk nabi dan rasul. Karena Allah menciptakan manusia penuh dengan cobaan dan ujian yang akan manusia hadapi di dunia. Allah berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Quran Surah Al-Anbiya, ayat 35. Namun terkadang manusia ada yang mengeluh mengapa cobaan ini selalu menimpaku terus-menerus dan silih berganti. Padahal, ketika cobaan itu datang bertubi-tubi, baik masalah kesehatan, ekonomi, maupun hubungan sosial, maka harus dihadapi dengan hati yang tenang. Dan perlu diketahui bahwa seseorang yang semakin kuat imannya, maka semakin berat cobaannya, namun itulah yang membuat Allah semakin cinta. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis dari Anas bin Malik, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pahala besar karena balasan untuk ujian yang berat. Sungguh, jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Barang siapa yang ridho, maka ia yang akan meraih ridho Allah. Barang siapa yang tidak suka, maka Allah pun akan murka. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4031. Lantas bagaimana seharusnya cara kita untuk menghadapi dan melewati segala cobaan yang datang menimpa? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini. Cobaan atau ujian merupakan bagian dari kehidupan yang dialami setiap manusia dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Ujian hadir untuk menguji kualitas keimanan, ketakwaan, kesabaran, dan keteguhan hati hambanya. Semua itu bertujuan untuk mengingatkan kita agar tidak bergantung pada dunia, melainkan kepada Allah. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri, bahwa kita seringkali menganggap merasa tidak sanggup menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah. Untuk itu, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam menghadapi cobaan hidup yang bertubi-tubi, diantaranya yaitu 1. Menerima cobaan tersebut dan berprasangka baik kepada Allah. Hal pertama yang kita lakukan sebagai muslim dengan menerima cobaan tersebut dan selalu berprasangka baik kepada Allah. Dengan begitu, kita harus meyakini bahwa segala cobaan hidup yang kita hadapi adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Allah berfirman, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah At-Tagabun ayat 11. Dalam hadis juga disampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada pada itu kumpulan malaikat. Hadis riwayat Bukhari nomor 6970 dan Muslim nomor 2675. 2. Berdoa dan berzikir. Hendaklah hati selalu bergantung pada Allah, bukan bergantung pada diri sendiri yang lemah, dengan berdoa dan berzikir kepadanya. Jika hati terlalu yakin atau terlalu percaya diri hingga melupakan Allah, maka sungguh urusan tersebut akan semakin sulit. Ingatlah bahwa barang siapa yang senantiasa bertawakal pada Allah, maka Allah akan mempermudah urusannya. Dengan rahmat dan kasih sayangnya, Allah akan memudahkan dan memberikan petunjuk. Maka dari itu, ketika menghadapi masalah, luangkan waktu untuk berdoa dan berzikir dengan khusyuk, memohon agar Allah memberi petunjuk jalan keluar. Sebagaimana doa yang dianjurkan yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma la sahla, illa ma ja'altahu sahla, wa anta tajalul hasna, iza syita sahla. Artinya, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Dan Engkau menjadikan kesedihan kesulitan, jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Hadis riwayat Ibnu Hibban 3 halaman 255. Selain itu, berdoa dan berzikir akan membantu kita untuk mengalihkan pikiran sejenak dari masalah yang sedang dihadapi, sehingga dapat lebih fokus mencari solusi, serta dapat menenangkan hati dan jiwa.
3. Sabar dan sholat. Sholat dan sabar adalah dua penolong utama bagi setiap muslim dalam menjalani setiap tantangan dan cobaan dalam hidup. Allah berfirman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Kita bisa memperbanyak sujud dan mendekatkan diri kepada Allah, agar diberi petunjuk untuk memperbaiki segala urusan. 4. Membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu terdapat nasihat, hikmah pelajaran, dan kisah-kisah dari para nabi dan rasul yang bisa menjadi inspirasi di dalam mengatasi segala cobaan. Selain itu membaca dan mengkaji Al-Quran juga bisa membantu kita mendapatkan petunjuk penyelesaian dari masalah ataupun cobaan yang kita hadapi. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan. Dan Allah menunjuki siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Quran Surah An-Nur ayat 46. 5. Tetap berikhtiar. Ingatlah, kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mencari solusi atas cobaan yang dihadapi, dan pantang menyerah meskipun situasi tampak sulit. Sebagaimana firman Allah yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Yakinlah bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi itu pasti ada kemudahan akan jalan keluar. Allah berfirman, maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 5-6. 6. Bersedekah. Orang yang bersedekah akan selalu tenang, tidak penuh rasa khawatir untuk masa depannya dan tidak bersedih dengan apa yang ia tinggalkan di masa silam. Allah berfirman, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-Nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surah Al-Baqarah ayat 274. Ketika kita bersedekah dengan menolong dan meringankan beban orang lain, maka Allah akan menolong kita untuk keluar dari kesulitan. Dalam hadis disampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. 7. Muhasabah diri dan mencari hikmah dari setiap cobaan. Hendaknya kita harus bermuhasabah diri dan mencari hikmah dari setiap cobaan yang kita hadapi. Bisa jadi cobaan yang menimpa kita disebabkan atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Mungkin saja, Allah mengingatkan, menegur kita agar kembali ke jalan yang lurus. Apakah di saat jalan kita tanpa duri kita masih mengingat Allah Ta'ala? Apakah kita mensyukuri nikmat darinya? Allah berfirman, dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran Surah Asy-Syura ayat 30. Dalam ayat lainnya, Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surah Al-Hasr ayat 18-19. Selain itu Sayyidina Umar bin Khattab pernah bertutur, hisaplah diri, introspeksi kalian sebelum kalian dihisap, dan berhias dirilah kalian untuk menghadapi penyingkapan yang besar, hisap. Sesungguhnya hisap pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisap dirinya saat hidup di dunia. 8. Tawakal dan berserah diri. Setelah berusaha semaksimal mungkin, maka kita perlu bertawakal dan berserah diri apapun hasil akhirnya. Kita harus meyakini segala sesuatu berada dalam rencana dan kekuasaannya. Dan pasti pula rencana Allah adalah yang terbaik untuk kita. Dengan kita bertawakal maka akan memberikan rasa tenang, karena pikiran tidak akan lagi dibebani oleh kekhawatiran akan hasil. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari lenyapnya nikmat-Mu, dari beralihnya keselamatan, yang merupakan anugerah-Mu, dari datangnya siksa-Mu, bencana secara mendadak, dan dari semua kemurkaan-Mu. Amin ya robbal alamin.
Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.